Shalom. Sekali lagi ada sukacita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang boleh beribadah pada hari ini, dimanapun kita berada, baik yang di tempat ini, di The Grace GKI Gejayan, maupun yang live streaming dimanapun berada di rumah masing-masing. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya juga mengajak kita sekalian untuk saling satu sama lain mengucapkan selamat tahun baru, mengingat bahwa hari ini adalah hari Minggu pertama kita di tahun 2021. Mari kita bersama ucapkan ke kanan kiri kita sama-sama ucapkan selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya ada sukacita bagi kita semua. Dan tentunya ada pengharapan bagi kita dalam keseharian kita hari lepas hari. Amin. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Di mana kita diajak untuk senantiasa menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari saudara, kita mau menyambut tahun yang baru ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita dan pengharapan. Meskipun adalah sebuah misteri apa yang nantinya akan kita hadapi dan apa yang akan kita lalui dalam 2021 ini. Tapi saya yakin kita sekalian, saya dan saudara punya iman. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia, Tuhan Yesus datang, mau mengorbankan hidupnya bagi kita dan mau memperbaharui kehidupan kita. Mari saudara, kita mau mengawali ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau serahkan kehidupan kita, apa yang kita miliki kepada Tuhan. Melalui pujian bersama kita serukan kepada Tuhan, ku milikmu. Kesesakanku, kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Jadikanku baru, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu.
I surrender. You are mine, now forever. In your grace, I surrender. Sungguh Tuhan baik dalam hidup kita. Dia jadikan segala sesuatu sesuai dengan rencana. Kita nyanyikan lagi band rocknya. Engkau membuatku sesuai rencanamu. Engkau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pegang injak dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari saudara, saya ajak kita untuk berdiri. Kita kembali mau mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kampus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bersama kita nyanyikan bait yang kedua, Israel pun atas berkatnya. Israel pun atas berkatnya siang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita nyanyikan lagi bait yang ketiga, Dulu Telah dari Himpitan. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Iblis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Saudara-saudaraku, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bersama-sama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Hari
Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, sekarang kita ingin masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita, segala pelanggaran kita yang mungkin dalam tahun 2020 sudah kita lakukan dan menyakiti hati Tuhan. Atau mungkin justru di awal tahun 2021 ini kita sudah memulai tahun ini dengan menyakiti hati Tuhan. Mari saudara, bersama kita tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh dan berbicara dalam hati masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau tahu setiap dosa yang telah kami perbuat. Namun Engkau tidak mempermalukan kami ya Tuhan. Engkau tidak menghukum kami, melainkan Engkau ampuni kami. Engkau mengangkat kami ya Bapa, bahkan ketika dunia menjatuhkan kami dan menghancurkan hidup kami ya Bapa. Bahkan Kau boleh pakai kami menjadi berkat dalam keseharian kami bagi sesama. Sungguh kami tidak layak ya Bapa, namun Engkau yang melayakkan kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami mohon ampuni dan kasihanilah kami. Campur tanganlah dalam segala perkara yang kami hadapi. Perbaharuilah hati kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami yang berdosa, kami datang dan berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Pertama untuk Bapak Ibu yang mengenakan masker kurang tepat, saya undang untuk dapat dibenarkan. Ada yang tidak tertutup hidungnya demi kebaikan kita bersama. Dan saat ini marilah kita bersama dalam pengakuan dosa, kita menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan dalam kasih-Nya yang begitu besar. Kita menghayati di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sungguh amat baik dalam hidup kita, amin. Amin. Lembah yang kelam pun dapat kita lalui karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita sekalian untuk bersorak-sorai memuji Tuhan kita yang sungguh amat luar biasa dalam hidup kita. Mari kita singkirkan beban yang membebani pundak kita, yang menghalangi kita untuk mau mengangkat tangan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, pujian kali ini kita nyanyikan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama pujikan, kusorakan haleluya. Boleh dengan bertepuk tangan kita sama-sama memuji Tuhan. Biar tubuh kita sekalipun memuji Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Lembah yang kelam kan ku lewati.
berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita memuji. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk. Kita sudah bersuka cita, kita sudah bersorak-sorai. Sekarang kita memasuki lebih dalam lagi kehadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama suruhkan, oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita akan nyanyikan bait yang kedua, oh datang Tunas Isai. Oh datang Tunas
bersoraklah. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bila kami telah merayakan datangnya Sang Immanuel. Kedatangan Sang Immanuel itu kami percaya bukan hanya berlaku ribuan tahun yang lalu, tapi dalam hidup kami setiap kali Engkau mendatangi kami, Engkau menguatkan kami. Bahkan di tahun yang baru ini kami percaya bahwa kami memulainya juga dengan penyertaan Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Karenanya ya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu itu semakin nyata ketika firman-Mu dapat kami buka dan kami pahami satu persatu. Di dalam pertolongan Roh Kudus yang membuat kami paham kata demi kata yang kami baca, yang membuat kami dapat termotivasi menjalani apa yang Tuhan rindukan melalui kata-kata tersebut dalam hidup kami. Sehingga tahun baru yang kami jalani ini dapat menjadi tahun yang penuh anugerah, karena Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran firman itu dan yang menyertai kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon rahmat-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia
kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk kita sekalian. Saudara-saudara, kita memasuki tahun 2021. Beberapa hari yang lalu kita mungkin mengalami masa pergantian dengan memperhatikan apa yang dirayakan oleh dunia ini. Kalau kita melihat di layar kaca, berita-berita di berbagai media, kita melihat bahwa dunia ini ternyata merayakan pergantian tahun ini tetap dengan semangat yang luar biasa. Berbagai bukan petasan ya, kembang api dinyalakan di mana-mana. Kita melihat di berbagai tempat, khususnya di negara-negara asing itu, mereka menggelontorkan dana yang begitu besar, ratusan juta hingga ratusan miliar, untuk mempertontonkan satu kembang api yang menghiasi langit. Di Dubai, Uni Emirat Arab, ya, di Taipei, Cina, di Rusia, di Bangkok, Thailand, bahkan di Wuhan, tempat di mana asal muasal virus COVID-19 itu berada, kini mereka merayakannya dengan berkumpul bersama-sama. Kemudian menyalakan kembang api itu dan mereka bisa menikmati betapa malam mereka tidaklah sepi, tetapi penuh dengan cahaya di langit. Bagaimana dengan di Indonesia? Wah, rasanya sangat berbeda. Banyak orang pada saat ini diminta untuk berdiam di rumah. Bundaran HI, Tugu, Yogyakarta, sepi. Tidak boleh bahkan menyalakan kembang api. Tidak boleh berkerumun, semua di rumah saja. Tetapi lantas, saudara-saudara, apakah langit yang gelap di tempat kita masing-masing itu pula menggambarkan nasib kita yang gelap di tahun 2021. Apakah langit tanpa cahaya itu yang akan kita rasakan pula sama di tahun 2021 ini? Sebab kita tahu bahwa situasi tidak banyak berubah. Kita masih belum tahu, katanya ada vaksin, tapi lebih banyak lagi kabar-kabar yang bisa menggocoh atau membuat hati kita itu semakin ragu. Adanya mutasi virus yang kemudian lebih ganas 10 kali lipat, entah benar atau tidak. Lalu bukankah kita menjalani tahun baru ini berbeda? Rasanya kok tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini tidak banyak perubahannya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa demikian, kita akan lebih dekat dengan apa yang dialami di dalam bacaan-bacaan kita. Hari ini di The Grace memang membacanya khusus di Injil Yohanes. Tapi izinkan saya untuk mengajak kita melihat apa yang dibaca juga di dalam bacaan kita di Yeremia 31 secara leksionaris. Di bacaan kita yang lain menceritakan tentang
bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan. Mereka tidak hanya mengalami perubahan atau pergantian tahun itu setahun 2 tahun. Situasi sulit. Tapi mereka merasakan 70 tahun, tahun-tahun yang sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka merasa gembira. Mereka mungkin merasa mati rasa. Sebab mereka dibuang karena kalah dalam peperangan, lalu berada di tanah pembuangan di Babel. Mereka harus bekerja setiap hari, mereka tidak bisa kembali ke rumahnya. Kalau kita masih ada bisa stay at home, mereka tidak punya rumah seperti kita. Mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman sebab simbol kehadiran Allah, yaitu bait sucinya itu sudah di bumi ratakan. Bagi mereka tahun lalu ataupun tahun ini sama saja. Tetapi saudara, ketika mereka menghayati bahwa tidak ada Tuhan dalam hidup mereka, kehadiran Tuhan itu sudah sirna, yaitu di kampung halaman mereka. Tuhan mengingatkan di dalam Yeremia 31 ini khususnya di ayat 10 sampai 12. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Dikatakan di sana, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Mari perhatikan beberapa kata ini. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Nah saudaraku, ada sesuatu hal yang menarik mengapa di dalam bacaan ini dipilih kata-kata gandum, anggur, minyak, kambing domba itu sebagai peneguhan bagi bangsa Israel. Sebab sebetulnya kalau kita mengingat bahwa yang dinamakan biji gandum, anggur, buah zaitun itu adalah sesuatu hal yang sangat sentral dalam kehidupan mereka. Memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tertier mereka ataupun kebutuhan kerohanian mereka. Biji gandum itu adalah satu biji yang kemudian dihancurkan, kemudian dicampur atau dibuat satu adonan bersama tepung untuk menjadi roti bagi bangsa Israel saat itu. Sedangkan anggur sendiri itu adalah sebuah buah yang biasanya diinjak-injak oleh masyarakat pada saat itu supaya mengalir airnya. Dan kalau ada air anggur bukan hanya air biasa, itu adalah sebuah pertanda akan berkat Tuhan. Adalah sebuah pertanda bahwa hidup mereka itu diberkati luar biasa. Kalau kita ingat, waktu Tuhan Yesus membuat mujizat pertama kali, Ia melakukannya di Kana dalam satu pesta pernikahan. Dan di sana ada air anggur. Keluarga akan malu kalau sampai tidak ada air anggur. Sebab itu berarti akan menggambarkan bahwa pesta ini ada sesuatu hal yang kurang atau ada sesuatu hal yang membuatnya gagal. Sebab anggur adalah simbol berkat Tuhan dan simbol kesejahteraan yang ada. Nah itulah yang dipilih oleh Allah di dalam bacaan kita ini untuk menegaskan bahwa meskipun engkau melewati masa-masa sulit, meskipun hari-harimu terlihat sama, tetapi pemeliharaan Tuhan di dalam hal-hal yang sangat pokok sekalipun, itu akan tetap ada. Bahkan engkau akan dapat tetap menikmati hal-hal yang lain, yang tidak akan membuat jati dirimu itu direndahkan, tetapi engkau akan sungguh-sungguh merasakan kesejahteraan Tuhan. Dan lagi buah zaitun menjadi menarik. Sebab buah zaitun itu biasanya diolah kemudian menjadi minyak. Nah minyak yang dimaksud di sini adalah minyak urapan. Artinya dipakai dalam satu peribadahan untuk pengutusan.
Berarti pemaknaannya adalah meskipun hari-hari kita terlihat sama, tetapi berkat penyertaan Tuhan itu menyangkut bukan hanya hal secara jasmani, tetapi hal secara rohani yang menyeluruh lengkap. Yang mengutus kita dalam situasi hal yang tidak kita inginkan, tidak ideal itu untuk melihat berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini melukiskan situasi kita saat ini? Mungkin kita pada saat ini merasa bahwa hidup kita ini berbeda, tetapi bukankah kita masih bisa hidup, melanjutkan perjalanan kita sampai hari ini? Pekerjaan mungkin berubah, penghasilan mungkin berubah, tapi toh pemeliharaan Tuhan membuat kita masih dapat mengecap setiap makanan dan minuman yang membuat kita hidup sampai hari ini. Kerohanian yang bertumbuh melalui peribadahan yang berubah pada saat ini. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara hidup kita. Nah, saudara-saudara yang menarik lagi dalam bacaan selanjutnya, pengharapan itu diteguhkan dalam keberadaan di mana Allah yang sungguh-sungguh mendatangkan buah zaitun atau minyak, peribadahan kita, gandum, anggur itu sebagai satu sosok yang tidak jauh dari kita. Kita seringkali membayangkan Allah itu yang melihat dari atas begitu ya, melihat ke bumi di bawah. Tapi dalam bacaan kita kali ini kita melihat Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat. Allah yang mengubah jati dirinya sebagai yang ilahi itu menjadi yang sungguh-sungguh manusia, sungguh ilahi. Menjadi manusia di tengah-tengah kita. Dan kita dapat memetik 2 poin dari bacaan ini. Yang pertama adalah di dalam bacaan di mana ayat ketiga sampai kelima dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah saudara, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa semua itu dijadikan oleh Dia. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan selain oleh Dia. Artinya saudara, dalam segala pergumulan dan situasi anomali yang kita alami ini, tetap Tuhan yang sama yang menciptakan dunia. Yang kita lihat di dalam kitab Kejadian, menata segala sesuatunya menjadi baik. Yang menjalin relasi dengan manusia bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ia tetap mencoba terus menolong manusia. Sampai ketika manusia gagal untuk menunjukkan kualitas hidup yang setara seperti yang Allah inginkan. Sang Firman itu turun menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Artinya saudara, kita mendapati bahwa Ia sungguh-sungguh ingin menyatakan keberadaannya bersama-sama dengan kita. Di ayat yang berikutnya dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yang menarik dari bagian ini adalah kata diam. Dalam bahasa asli ini memakai kata skeno. Dalam terjemahan itu diartikan sebenarnya kata tinggal di tengah-tengah kita. Nah konsep ini adalah konsep perjanjian lama yang dibawa di dalam kisah inkarnasi Sang Firman menjadi manusia itu. Kalau di perjanjian lama itu Sang Allah itu berwujud di dalam tabut perjanjian, di dalam satu kemah suci, tinggal bersama umatnya. Saat ini Allah itu sungguh-sungguh berada di dalam pribadi Yesus yang kita kenal itu. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa kegelapan pergumulan yang kita hadapi,
itu tidak sedang menunjukkan Allah sedang bersembunyi. Tetapi Allah sungguh hadir, dia bergumul bersama dengan kita, dia bersama-sama dengan kita. Supaya kita menemukan berkat-berkat berupa gandum, anggur, minyak, dan segala sesuatu hal yang tetap ada itu. Maka pertanyaannya, sudahkah mata batin kita itu melihat kehadiran Allah dalam kegelapan pergumulan kita? Bagaimana caranya? Dengan melihat kejadian-kejadian di sekitar kita sebagai bentuk kehadiran Allah. Dengan melihat kejadian-kejadian yang kita alami itu sebagai terang Allah yang menuntun kita pada pemeliharaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat bahwa ada satu perkembangan yang konkret yang dilakukan di negeri kita. Bila bulan lalu di bulan Desember, Presiden Jokowi dan pemerintah menyatakan bahwa sudah didatangkan vaksin dari berbagai negara tetangga, diproduksi juga dari farmasi di dalam negeri. Dan dana ini tidak main-main, saudara. Dana ini kira-kira 144 triliun di tahun 2021. Dan jika masih kurang akan ditambah di tahun 2022. Targetnya adalah 182 juta penduduk Indonesia. Dan tujuannya adalah supaya terbangun kekebalan massal atau herd immunity. Dan Presiden menyatakan, saya yang akan pertama kali divaksin supaya masyarakat itu percaya. Dengan demikian kita melihat bahwa ada satu penyertaan Tuhan yang bisa kita lihat, secerca harapan yang nyata yang Tuhan tunjukkan. Dan bukan hanya di bagian kesehatan, tetapi pemerintah juga mengambil peran untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Saya punya asisten rumah tangga yang setiap hari datang, tetapi kemudian pulang. Dan dia bercerita, saya bersyukur Pak, sebab saya kebagian BLT itu. Itu beneran Pak. Dan setiap orang sebanyak 12 juta pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu diberikan 2,4 juta rupiah di tahap yang lalu. Mungkin akan dilanjutkan di tahun yang ini. Supaya kita melihat ada perkembangan ekonomi, gerak ekonomi kemandirian masyarakat. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa kehidupan di era tatanan yang baru ini memang berbeda. Tetapi bukan berarti tidak bisa berkembang. Ada sesuatu yang kita lihat sebagai secerca harapan supaya kita bisa kembali menikmati yang lama kita rindukan. Walaupun dengan bentuk yang berbeda. Dan inilah bukti nyata akan kasih dan terang Allah yang menyertai itu. Nah saudara, kalau begitu pertanyaannya, Pak, boleh nggak orang itu stres menghadapi pergumulan-pergumulan ini? Nah saudara-saudara, yang namanya stres tentu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi dalam dunia psikologi ada sesuatu yang menarik bahwa stres itu dibedakan menjadi dua sikap. Sikap yang pertama adalah yang dinamakan distress. Distress ini adalah stres yang bersifat negatif dan akan membuat seseorang itu merasa sulit terhadap sesuatu hal dengan begitu dalam dan berdampak buruk pada mentalnya karena berfokus pada kesulitannya dan kepada keterbatasannya. Akhirnya dia merasa mudah putus asa, mudah merasa bersalah, tidak produktif, jam tidur tidak teratur, emosional, dan lebih sensitif dan seterusnya. Dan ada sesuatu hal yang lucu diungkapkan tentang distress ini melalui mem resolusi di tahun 2021. Resolusi adalah kesepakatan tunggal ataupun komunal terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan masa depan. Jadi biasanya tahun-tahun belakangan ini dipakai kata resolusi 2021. Itu adalah kesepakatan diri kita untuk mimpi yang akan kita raih. Nah, ada
resolusi yang mengkritisi, ada netizen yang mengkritisi resolusi seperti ini, saudara. Cie, yang pagi-pagi gini kepikiran nulis resolusi 2021, tapi resolusi 2016 nggak satu pun yang kejadian hingga hari ini. Ya. Kalau kita pikir-pikir betul juga ya saudara. Tapi kenapa kalau kita cenderung berpikir apa yang belum, bukan apa yang ada. Dan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada. Mau buat resolusi 2021 apa Anda? Kerjaan juga rebahan gak jelas doang dari tahun ke tahun. Ya. Nah ini ekspresi para kaum rebahan. Ya. Nah tapi saudara, dengan demikian kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang menarik. Ada juga yang mengatakan begini, tahu-taunya udah mau tahun 2021 aja. Tahun 2020 isinya hanya Januari, Februari, dan Maret. Sisanya latihan akhir zaman. Ya. Mungkin betul juga ya, karena sejak bulan Maret itu kita hidup antara sungguh-sungguh bisa bertahan atau tidak. Latihan akhir zaman. Tetapi saudara, ungkapan tadi menceritakan tentang bagaimana seseorang menghadapi tekanan hidup. Dan seringkali orang tidak banyak tangguh menghadapi kesulitan dan hanya berfokus pada apa yang hilang dari hidupnya. Bukan berfokus pada apa yang ada dan kemungkinan yang akan bisa terjadi. Dan berbeda dengan meme berikut ini ya saudara, resolusi 2021. Semoga tidak jadi beban keluarga lagi. Nah, meskipun singkat menurut saya, resolusi ini mengandung makna yang mendalam. Bahwa seseorang ingin menggunakan hidupnya berguna bagi sesama. Dia keluar dari zona nyamannya supaya ia menyadari bahwa ia terpanggil untuk keberadaan lingkungan di sekitarnya. Justru di sanalah ia mendorong hidupnya, memotivasikan dirinya secara positif karena ia tahu ia itu berarti untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya. Dan inilah yang dinamakan eustress. Eustress adalah stres yang bersifat positif. Stres yang justru dirasakan sebagai sesuatu hal yang menyenangkan bagi seseorang. Sebab ini adalah sebuah tantangan pada hal baru yang bisa dicapai. Stres yang berfokus pada kemungkinan-kemungkinan yang baru. Karena ia tahu, ia percaya di sanalah Allah memanggilnya. Di sanalah Allah memberikan kekuatan kepada sesuatu hal yang baru yang akan dibukakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, melihat kejadian di tahun yang lalu dan kemungkinan di tahun ini. Apakah kita mau memilih sungguh-sungguh menghadapi stres itu dengan eustress? Itu artinya kita menghadapi segala tekanan, segala perubahan hidup itu sebagai sebuah kesempatan. Oh, di sanalah Tuhan tetap menunjukkan biji gandumnya, anggurnya, minyak urapannya, sehingga kita tetap bertumbuh di dalam Dia. Ada sebuah kisah menarik, saudara. Satu ketika di hari Natal tahun 1949, ada seorang ayah mendapati anaknya adalah seorang mantan residivis yang sudah keluar dari penjara. Residivis adalah seorang yang sering melakukan tindakan kriminal, masuk dan keluar penjara. Dan saat itu ia mendapati sang anak sakit ginjal. Harus tersedia pendonor golongan darah AB yang sangat jarang didapatkan. Apa yang dilakukan oleh sang ayah kemudian mencari pertolongan ke sana kemari. Tetapi naas sang ayah tidak kunjung menemukannya sebab orang-orang sudah mempunyai slogan buruk, cap buruk terhadap anak ini. Dia adalah anak pembuat kejahatan, maka tidak mau orang menolongnya. Tetapi dia kemudian bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan saya harus mengendarai kendaraan saya? Kemana saya harus melangkah? Kemana Tuhan inginkan saya?
supaya saya melihat keajaiban pada anak saya. Biarlah saya menderita tetapi anak saya sungguh-sungguh diselamatkan. Satu ketika saudara, ia kemudian memutuskan untuk mencari orang yang ada di jalanan. Sebab hari itu harus didapatkan pendonor, kalau tidak anaknya akan mati. Ia kemudian mengendarai kendaraannya itu di tengah-tengah hujan. Pada saat itu ada seorang yang justru meminta tumpangan. Ketika orang mau meminta tumpangan itu tentu ia berpikir, wah, kalau saya tolong orang ini, saya akan kehabisan waktu. Dan kemungkinan untuk mendapatkan pendonor bagi anak saya akan semakin kecil. Ketika ia hendak melintasi orang ini, ada dorongan dari luar dirinya yang menyatakan bahwa hentikan kendaraan, hentikan kendaraan, hentikan kendaraan. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya ia menghentikan kendaraannya dan dengan satu ketekatan hati dia kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan penumpang itu masuk. Sang penumpang ini masuk dan ternyata ia adalah seorang tentara yang habis pulang dari peperangan. Tetapi tanpa berkata banyak, ia kemudian menuju ke tempat tujuan di mana sang tentara ini hendak diantarkan. Mengetahui bahwa sang ayah berdiam, maka tentara ini kemudian menyapa kembali dan bertanya, "Ada apa Bapak? Saya lihat Bapak punya masalah." Lalu sang ayah ini dengan menitikkan air mata, kemudian menceritakan bahwa hari ini ia kemungkinan akan kehilangan anak yang dikasihinya. Sebab ia tidak pernah menemukan pendonor darah bergolongan darah AB. Suasana menjadi hening sejenak, saudara. Dan pada saat itu tiba-tiba sang tentara itu mengeluarkan kalung dari dalam jubahnya, dari dalam bajunya, kemudian menunjukkan kepada sang ayah itu. Kalung seorang tentara itu berisikan identitas, termasuk juga di sana ada golongan darah dan tertera di sana golongan darah AB. Lalu sang tentara berkata, "Ini golongan darah yang Tuhan kirimkan bagi anak Anda. Mari ke rumah sakit segera, saya akan memberikan darah untuk anakmu." Ketika itu mereka kemudian langsung ke rumah sakit dan sang tentara itu mendonorkan darahnya. Kemudian sang anak pun terselamatkan. Tetapi ternyata mereka tidak mendapati tentara itu karena tentara itu kemudian segera pulang secara mandiri. 47 tahun kemudian saudara, mereka menuliskan cerita ini dan tidak pernah tahu siapa orang yang menyelamatkan mereka itu. Siapakah orang itu? Apakah sungguh prajurit biasa atau malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk menyatakan keselamatan yang sungguh-sungguh ada bagi hidup mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa seringkali kita memang tidak tahu akan jalan kemana Tuhan mengarahkan kita. Kadang berliku-liku, hidup kadang seperti roda. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita berjalan terus. Dan sang terang sejati itu tetap akan menyinari kita, menunjukkan kemana kita harus pergi. Dan tetap akan menemukan satu berkat-berkat hikmat yang berkelimpahan. Di dalam segala kelemahan, keterbatasan, kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita bayangkan. Karena itu betul slogan yang mengatakan bahwa yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Hari kemarin, hari yang lalu itu adalah sejarah. Hari esok adalah misteri, tidak ada seseorang pun yang tahu. Tapi hari ini adalah pemberian hadiah. Ya. Karunia Tuhan, itulah kenapa disebut the present, sekarang. Present itu dalam bahasa Inggris itu berarti anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan itu seperti sebuah kado
yang diberikan tanpa kita tahu apa isinya. Hanya Sang Pemberi yang tahu betul mengapa Ia memberikannya. Karena Ia mengenal kita dan tahu bahwa di dalamnya itu akan berguna bagi kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika memang tahun ini kita tidak melihat gemerlapnya cahaya di langit Indonesia, tetapi Tuhan berkata kepada kita, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Maka pertanyaannya adalah, terang seperti apa yang kita rasakan? Terang selebrasi atau terang refleksi? Yang sungguh-sungguh merefleksikan hidup kita akan jalan hidup Kristus, akan penyertaan Sang Terang itu. Apakah terang yang kita rasakan adalah terang pertunjukan atau penunjukan jalan? Maka biarlah firman Tuhan hari ini yang berkata bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Menuntun seluruh perjalanan kita di sepanjang 2021. Yang lalu memang sejarah, masa depan adalah misteri, tetapi setiap hari adalah hadiah anugerah dari Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jika hari ini kami melihat akan firman-Mu yang meneguhkan perjalanan hidup kami di sepanjang 2021. Di dalam firman-Mu itu kami melihat bahwa kami diterangi oleh terang yang sejati. Dalam terang itu kami mengakui segala kegelapan batin kami, segala kegelapan pengetahuan kami akan masa depan. Tetapi satu yang kami tahu, bahwa penyertaan Tuhan hari demi hari membuat segala misteri itu menjadi sesuatu yang kami yakini akan menjadi baik sebab berkat-berkat-Mu mengiringi. Kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam perubahan-perubahan zaman tetaplah gandum, anggur, minyak itu Tuhan sediakan di dalam pemeliharaan jasmani maupun di dalam pemeliharaan rohani kami. Karenanya Tuhan, biarlah kami menyambut tahun yang baru ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa Tuhan adalah yang menyediakan segala sesuatu dalam perjalanan misteri untuk kebaikan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami dalam bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya realisasi yang akan dilakukan mulai pertengahan Januari ini, pendistribusian dan tindakan vaksinasi yang dimulai dapat sungguh-sungguh terjadi dan menjadi satu masa di mana kami membangun kekebalan komunal dan banyak orang menjadi lebih kuat dari ancaman COVID-19 dan perlahan-lahan secara keseluruhan bangsa kami pun juga menjadi tangguh secara ekonomi dalam hubungan keluarga, sosial, dan kemasyarakatan. Kami berdoa ya Tuhan supaya pemerintah tetap diberikan hikmat bagimu, hikmat daripadamu untuk dapat mengawal pendistribusian dan juga vaksinasi ini. Berkatilah para medis yang juga menjadi garda terdepan dalam perjuangan menghadapi COVID-19. Berikan kesehatan, keselamatan bagi mereka sekalian. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu agar dapat melayankan
segala sesuatu panggilan yang Tuhan percayakan secara rohani, secara jasmani, kebutuhan-kebutuhan umat dan masyarakat biarlah dapat dipenuhi dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, pekerjaan anak-anak kami, studi mereka. Berkatilah di tahapan kebiasaan yang baru ini, kami masih akan banyak beradaptasi. Mungkin anak-anak kami harus bersekolah tetap dari rumah, tetapi biarlah mereka tetap dapat bertumbuh, belajar bersama-sama, dan dalam situasi yang sulit ini Tuhan tetap memberikan rezeki yang berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan dalam setiap kejadian-kejadian yang kami alami. Menjadi kejadian-kejadian ajaib bahwa Tuhan tetap memelihara dan mencintai kami sepenuhnya dan tetap menyelamatkan kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan dan membawa persembahan kita pada siang hari ini. Kita akan mendasarkan persembahan kita membaca dari Mazmur 50 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama mau mengiringi persembahan syukur kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku.
Mari bersama-sama dengan penuh syukur kita bawa persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang baik, Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami, Allah yang memelihara kami dengan cara yang mengherankan, Allah yang terus menyertai dan memelihara hidup kami hari demi hari. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk melakukan banyak hal, Engkau senantiasa memberikan kepada kami hikmat dan kekuatan dan kemampuan dan terlebih lagi kesehatan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami saat ini bersyukur yang kami wujudkan di dalam bentuk persembahan. Persembahan yang sudah kami berikan, persembahan yang akan dan sedang kami berikan, kiranya Tuhan berkati, kuduskan, layakkan, dan kiranya Tuhan memakai setiap kami, baik penatua, baik komisi, lembaga bantuan yang boleh ada di gerejamu ini, kiranya semuanya boleh menjadi berkat dan semuanya boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk boleh melangsungkan setiap kegiatan di gerejamu di tempat ini, juga di GKI Gejayan. Ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, dan terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku, kita bersama akan kembali dalam keseharian kita. Mari dengan penuh pengharapan kita sambut segala sesuatu yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kita. Mari kita bersiap untuk diutus Tuhan, untuk menjadi berkat untuk bagi sesama, dan juga saksi untuk mengabarkan kabar kebaikan Tuhan dan kabar karya Tuhan, kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama mau pujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 177, Aku Tuhan Semesta. Bersama-sama kita mungkin tepuk tangan, kita pujikan kepada Tuhan. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, alam jadi bendera, sebabkah utusanku membawakan. Ini aku Tuhan, ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin atas umatku. Saudaraku, bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk menanggung pergumulan dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat melanjutkan ibadah kita yang sejati di dalam keseharian kita. Saudara sekalian diharapkan untuk bersabar menanti arahan dari Asyar untuk satu persatu keluar dari tempat ibadah. Kami mohon juga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, untuk tetap mengenakan masker dan tetap menggunakan face shield serta menjaga jarak. Sekali lagi, tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, tetap menggunakan face shield dan tetap menggunakan masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Selamat hari Minggu. Terima kasih pelayanannya. Ye ye ye. Mari kita berkumpul.